Tuhan, kita memuji Tuhan kita. Haleluya. Bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, naikkan pujian ini dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, lima bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, lima bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan, Menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. bukan terbang, Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Aku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu Tuhan. bersama-Mu Yes Lord. dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. bukan aman dalam-Mu Tuhan. Yes, kami aman bersama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang memberi kekuatan, lindungan kami. Haleluya.
dan saya mengajak untuk setiap kita untuk datang lebih dekat lagi pada Tuhan, untuk duduk diam di dalam hadirat Tuhan, merasakan, menikmati Tuhan saat ini. Karena firman Tuhan berkata, dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatan. Mari jemaat Tuhan, hampiri Tuhan, lebih fokus lagi saat ini hanya pada Tuhan. Pandang wajah Tuhan, pandang wajah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Saat ini ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, aku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Nikmati Tuhan, nikmati Tuhan. Hadapan denganmu, pandang wajah Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam peluk, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
pandang wajah Tuhan. Mari rasakan dekapan, pelukan kasih Tuhan. Hangatnya kasih Tuhan membakar setiap hati kita. Haleluya Tuhan. Glory. Glory Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Yesus Tuhan. Mari puji, mari sembah Tuhan. Iramase, 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 rahapak iramase. Glory bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, Kaulah Tuhan yang layak untuk disembah. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy, Lord. You are worthy of it all, Jesus. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy, Jesus. Yes, You are worthy, Jesus. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, From You are all and to You, Lord. to You are all things. Hallelujah. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. Jesus, You are worthy of it all.
from you are all things, and through you are all control. From you are all things, and through you are all things. For from you are all things, and through you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. You are Lord. We praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Shalom, kembali menjumpai Jemaat GBI Hosana. Puji Tuhan, saya Seno Wijaya, Abba Love Ministry ada di Jakarta. Saya bersyukur untuk kesempatan bisa melayani dan berbagi tentang kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan satu tema merdeka dari keterikatan. Persis di bulan Agustus, tema yang tepat. Kita bisa belajar dari Yohanes pasal 8 ayat yang ke-33 sampai pada yang ke-36. Demikian firman Tuhan, saya mau ajak kita baca sama-sama. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham yang tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau Yesus dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, mari kita katakan, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Wow, merdeka. Jadi konteks ini adalah bicara bagaimana kita merdeka dari dosa, merdeka karena Yesus memberikan itu kepada kita. Bicara tentang kemerdekaan dari keterikatan, kita perlu melihat lebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan keterikatan? Ya, itu ekstrimnya. Kalau kita belajar dari beberapa definisi ya yang saya sudah simpulkan, kata keterikatan yaitu adiksi itu adalah suatu kondisi di mana seseorang terikat dengan zat tertentu atau kita kenal dengan obat-obatan, benda, ya nanti kita mau belajar apa maksudnya, lalu aktivitas tertentu juga. Beberapa hal yang termasuk dalam bentuk keterikatan yang dimaksud adalah misalnya seperti zat, yaitu adalah narkoba, rokok, alkohol, ya. Kemudian ada aktivitas judi, bahkan ada benda-benda yang kita pegang misalnya lewat handphone atau gadget kita atau lewat alat teknologi kita, namanya bisa juga kita melihat pornografi atau bahkan kita terikat dalam berbagai hal. Ya, yang disebutkan lewat keterikatan tersebut. Bentuk-bentuk yang lebih mulia, ya saya menggunakan kata lebih mulia karena kelihatannya lebih oke, ya, lebih bisa ditolerir. Adalah misalnya keterikatan dalam makan. Ada ya semasa pandemi atau bahkan sebelum pandemi, ya pokoknya nggak boleh lihat ada tulisan promo makanan. Wah, jadi makan terus, ya cari yang murah. Ya lewat food sini, food sana, ya ongkir gratis lain sebagainya. Atau mungkin kita juga punya keterikatan lewat TV. Ya mungkin sudah agak jarang, lebih banyak gadget sekarang. Ya makan pun semua bergadget, ngobrol juga bergadget, semuanya kita nggak bisa lepas dalam hal itu. Dan mungkin dalam komputer juga, ya laptop atau notebook kita, karena ada penggunaan internet. Ya sekarang anak-anak lebih mengutamakan atau orang-orang kalau ke setiap tempat selalu pertanyaannya adalah ada internet gak? Ya, ada wifi-nya gak? Nah ini sudah secara tidak langsung bisa menjadi keterikatan. Tanpa itu sepertinya kita tidak bisa apa-apa dan menjadi lumpuh. Lalu ada juga orang workaholic, kerja berlebihan. Ya, dan juga termasuk ya shopping, ya, belanja, ya nggak boleh lihat ada diskon. Ya, apalagi di online store sekarang, wah banyak penawaran sana sini, wah jadi ya stimulus buying, ya. Jadi apa-apa dirangsang untuk belanja terus, ya. Padahal belum tentu itu menjadi kebutuhan. Dan bahkan sekarang salah satu juga yang lagi ya populer, tentunya positif, tapi kalau berlebihan menjadi keterikatan, salah satunya olahraga. Ya, jadi pokoknya apa-apa olahraga bagus. Tapi maksudnya jangan sampai over ya, sampai kita
jor-joran, harus beli ya peralatan tertentu, ya perangkat tertentu, ya mungkin barang tertentu supaya bisa memenuhi apa yang kita mau. Ya, nah kita hidup di dalam suatu masyarakat di mana ada begitu banyak bentuk keterikatan. Dunia ya dipenuhi dengan segala macam kecanduan atau keterikatan tersebut. Berbagai obat penawar untuk mengubah mood dan mentalitas ingin serba instan yang terus-menerus ya memperbesar keterikatan kita dalam hal tersebut. Mari kita mau lihat apa yang Alkitab ajarkan buat kita semua. Di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya. Kemudian ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ternyata ya, yang dimaksud ayat ini adalah engkau mengalami cobaan karena dirimu sendiri, keinginanmu. Lalu diseret dan dipikat. Jadi ada proses-proses. Dicobai, diseret dan dipikat olehnya. Ayat yang ke-15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ujungnya ternyata sampai kepada maut, kebinasaan. Nah kita bisa menemukan dari ayat ini ada siklus perputaran keterikatan. Dari mana? Ada godaan, ada pencobaan yang dari luar ke dalam diri kita. Membawa kita ya untuk memiliki keinginan. Ya, sesudah kita punya keinginan, kemudian kita punya kenikmatan di dalamnya. Benar gak? Ya, kita misalnya ya kita nonton pornografi. Ya, itu cobaan kan. Setiap kali kalau kita scroll, tiba-tiba ada muncul pop up keluar. Ya, situs-situs pornografi. Ya, terus mulai muncul keinginan untuk melihat. Udah ingin melihat, terus mulai makin lama makin menikmati dan pengen yang lebih dalam. Ya, dan akhirnya menghasilkan konsekuensi di dalamnya. Ada konsekuensi. Ya, dan konsekuensi itu membuat pencobaan, godaan yang lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi, lebih besar lagi. Dan ini berputar terus sampai ujungnya, ya kita nggak bisa kuat menahannya. Ujungnya adalah maut atau kebinasaan. Salah satu misalnya narkoba juga. Ya, bentuk-bentuk yang mengikat kita. Segala sesuatu, ya dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 12, segala sesuatu halal bagiku. Wah, ada kata halal bagi Rasul Paulus. Tetapi bukan semuanya berguna. Walaupun halal gak semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba. Apa maksudnya? Terikat, kecanduan oleh suatu apapun juga. Ya, bahkan di dalam 1 Korintus 10 ayat 23 berkata, ya, segala sesuatu diperbolehkan, benar. Ya, tapi bukan berarti maksudnya nonton pornografi diperbolehkan ya, bukan. Tapi ini maksudnya ada bagian-bagian yang memang diizinkan. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, ini yang kepada yang kelihatannya abu-abu, ya kelihatannya nggak jelas. Tapi sebenarnya kita harus keluar dari ikatan tersebut. Hari ini saya mau ajak kita ya mendapatkan apakah kita bisa merdeka dari keterikatan tersebut? Jawabannya bisa. Maka hari ini saya berikan 4 hal yang Alkitab ajarkan yang saya simpulkan juga kita bisa merdeka dari keterikatan dari kata bisa. Kasih tahu kepada sebelahmu, nah sebelahnya di mana? Di dalam live chat, ya di komentar katakan bisa. Kita bisa merdeka dari keterikatan. Ya, kata bisa menjadi sebuah akronim yang saya mau tuliskan dengan kata bertekad kuat. Itu prinsip yang pertama. Ya, bertekad kuat artinya apa? Ya, bertekad kuat artinya kita harus menetapkan niat untuk berubah. Hal paling pertama yang harus kita miliki untuk merdeka dari keterikatan adalah memiliki tekad dan keinginan untuk berubah. Kita harus mengaku kepada diri sendiri dan juga kepada Tuhan bahwa kita mempunyai masalah terikat akan sesuatu. Kita harus mengatakan itu.
kita juga harus mengenali bahwa kebiasaan yang sering kita lakukan itu adalah tindakan yang dapat merusak. Jangan sampai kita malah menyangkal bahwa tindakan itu tidaklah salah. Nah, ini seringkali kita alami. Tapi kita harus belajar mengaku. Milikilah tekad dan keinginan yang kuat untuk berubah. Karena seringkali kita sulit terbebas dari keterikatan. Karena hanya melakukannya dengan setengah hati tanpa ada tekad yang bulat. Nah, manusia itu cenderung punya tekad tapi cuma ngomong doang. Ya, tapi sampai mau berubah itu cuma setengah hati. Ingatlah ya bahwa ya keterikatan itu membawa dampak yang negatif ya, dan merdeka dari keterikatan akan membawa dampak yang positif. Amin. Ya, dan bertekad kuat itu bisa dilukiskan juga ya dalam bentuk selain menetapkan niat tekad untuk berubah, kita mulai belajar merenungkan alasan mengapa kita terikat. Saudara pernah berpikir gak, kenapa sih saya terikat? Kita perlu mengambil waktu tenang untuk melihat situasi yang sudah terjadi sampai sekarang. Kita perlu mempelajari pola pikir yang selama ini mendorong kita untuk melakukan tindakan yang salah dan mencabut akarnya. Bisa jadi akarnya adalah keinginan yang tidak terpenuhi. Ya, saya menemukan dalam hidup ini kalau ada orang saking miskin banget, ya karena keinginan tidak terpenuhi, dia mulai apa? Punya kebiasaan mencuri, ya karena dia tahu dia nggak bisa dapatkan. Nah, ini bisa menjadi akarnya karena ada kebutuhan, keinginan yang tidak terpenuhi. Atau ada luka dari masa lalu yang membuat emosinya menjadi tidak stabil. Ya, luka masa lalu. Misalnya sensitif banget. Kalau orang ngomong hal tertentu, ya dia langsung sensitif. Ya, kalau ada bicara ketidakadilan, dia langsung responsnya, maaf ya, mungkin ada perasaan baper yang kita sering sebut. Ya. Jadi kita bisa menemukan ada orang ya seperti kalau kena pencet tombolnya, ya itu ada akarnya. Ya, kekecewaan, ya. Kemudian masa lalu yang pahit, ya berbagai hal. Ya, jika demikian kita harus berani datang kepada Tuhan dan meminta Dia menunjukkan hal-hal tersebut kepada kita. Kalau kita pun nggak ngerti, terkadang kita berdoa, Roh Kudus bisa mengingatkan kita. Nah, hal menarik lainnya adalah kebutuhan rohani, sosial, dan emosional yang seringkali tidak terpenuhi. Itu juga bisa menimbulkan perasaan dan mood yang negatif. Ya, jadi saudara perhatikan, kalau rohaninya udah gak pernah baca firman, gak pernah lagi dia sungguh-sungguh ya berdoa, dia lagi sudah menjadikan segala sesuatu rutinitas. Apa yang terjadi? Dia mulai ada hal-hal yang rapuh ya dalam kehidupannya, ya mulai excuse. Ya, makanya saudara, ya ada bagian-bagian yang kita harus pelajari. Ada kebutuhan rohani harus dipenuhi. Kebutuhan sosial berinteraksi. Ya, jangan sampai di masa pandemi malah kita lebih diri sendiri, menyendiri, tidak mau bersosialisasi. Nah, ini bagian-bagian yang membuat kita tanpa sadar kita bisa terikat, tergoda. Ya, jatuh ke dalam berbagai-bagai kelemahan dan dosa. Dan bahkan emosional juga di dalamnya. Ya, nah jadi prinsip yang pertama yang kita harus dapatkan, kita bisa merdeka dari keterikatan. Dari kata B yang pertama dari bisa, yaitu bertekad kuat. Kemudian kata kedua yaitu I. Dari kata bisa yaitu iman kepada Tuhan. Kalau kita sudah lakukan bagian kita, percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita. Kita bisa lihat dari mana? Dari janji Tuhan Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku, Yesus, untuk memberitakan pembebasan, kemerdekaan, ya, kepada orang tawanan yang terikat, penglihatan bagi orang yang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara, inilah janji Tuhan buat setiap kita. Dia datang untuk membebaskan kita. Dan firman Tuhan berkata dalam Ibrani 4:16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita
pada waktunya. Amin. Datang ke tata kasih karunia. Ya, kita akan memperoleh pertolongan tepat pada waktunya. Dan percayalah, Dia Tuhan yang berkenan untuk ditemui. Kalau kita sudah tahu bahwa Yesus sudah datang membawa pembebasan bagi kita. Oleh karena itu, datang dengan keberanian yang tadi saya sudah sebutkan. Dia pasti menolong kita. Ketika kita ingin merdeka dari keterikatan, kita perlu mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin. Bukan hanya dengan kekuatan kita. Memang ada bagian kita. Tapi juga harus ada bagian Tuhan. Ketika sendiri akan sulit bagi kita melawan rasa takut dan malu. Ya, tetapi ketika bersama Tuhan kita akan memiliki kekuatan. Karena kita tahu kita diterima apa adanya oleh Tuhan. Kita tahu dari kata B, ya, kita harus lakukan bertekad kuat. I yang kedua, punya iman kepada Tuhan. Dan kata S dari kata bisa adalah siapkan strategi. Nah, ini perlu strategi, ya. Selama ini, ya, saya pribadi melihat, ya, kalau dalam jemaat kita melayani, ya, kita nggak bisa hanya suruh mereka hanya ke Tuhan, iman kepada Tuhan. Itu hal yang utama, tentu harus dilakukan. Kita nggak hanya bisa kasih konseling, ayo kamu harus bertekad kuat ya. Tapi kita juga harus ajarkan kepada mereka, yaitu harus ada langkah-langkah strategi yang dilakukan. Nah, kita mesti katakan kepada mereka, misalnya mereka terikat dengan rokok, terikat dengan pornografi, terikat dengan obat-obatan, terikat dengan makanan dan lain sebagainya. Kita harus selain punya tekad untuk berhenti, punya iman kepada Tuhan, tapi kita harus punya strategi untuk juga berhenti. Ya, coba kita lihat, apa yang dimaksud dengan strategi untuk berhenti? Tidak hanya berhenti, ya, yang tadi saya sudah sebutkan, kita harus punya strategi, ya, yang membuat kita mengalami kemerdekaan itu. Ya, caranya gimana? Caranya adalah membuang pikiran-pikiran yang bodoh, pemikiran bodoh. Apa maksudnya pemikiran bodoh? Apa yang dapat kita lakukan untuk membuang pemikiran bodoh yang selama ini membuat kita terikat dengan kebiasaan buruk? Ya, saudara, pemikiran bodoh begini. Kita seringkali bilang, udah gak apa-apa. Ya, nanti saya juga akan bertobat kok. Nanti saya akan juga lepas. Gak bisa. Kita harus mulai belajar membayangkan apa yang akan terjadi kalau kita berhasil merdeka dari keterikatan tersebut. Bayangkan dong, kalau saya menang ya, saya merdeka dari pornografi. Aduh, hidup saya gak tertuduh. Aduh, kalau saya gak terikat dalam obat-obatan. Aduh, ya, salah satu kan uang juga gak perlu keluar. Tapi kita juga jadi lebih sehat. Atau kita mengalami yang namanya apa? Ya, yang namanya makanan, adiksi, ya, berlebihan. Kita juga bisa bayangkan, aduh, badan bisa lebih kurus ya, kira-kira begitu kan kita bayangkan. Ya, kemudian kita fokus melihat juga ke belakang hal buruk apa yang terjadi kalau kita terus membiarkan kegiatan buruk itu mengikat kita. Nah, ini penting. Lihat yang di depan, juga saudara renungkan. Ya, maksudnya bukan terus melihat terus ke belakang, tapi lihat negatif-negatif apa sih kalau yang terjadi kalau saya nggak menang di atas itu. Nah, ayat firman Tuhan ini bagus. Roma 12 ayat 1-2 berkata, Paulus berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dilanjutkan ayat yang kedua, coba perhatikan. Kalau saudara-saudara lakukan ayat yang pertama, yang terjadi ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mulai bangun pikiran kita di atas firman Roma 12 ayat 1-2. Nah, saya mau sampaikan, sadari bahwa tubuh kita adalah persembahan yang hidup. Yang hidup. Yang seharusnya berkenan di mata Tuhan. Saya mau ingatkan, kita punya panca indera apa sih di tubuh? Kita punya mata, kita punya telinga, kita punya mulut, ya, kita punya yang namanya tangan, kita punya kaki, berbagai panca indera. Persembahkan mulutmu bagi Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Mulutmu jadi mulut yang hidup. Persembahkan matamu sebagai mata yang hidup, yang berkenan. Persembahkan tanganmu untuk yang benar di hadapan Tuhan. Ya, makanya
kita harus memahami waktu kita sadar, iya ya, semua bagian tubuh saya ini harus dipersembahkan bagi Tuhan. Jadi waktu kita mau melakukan dosa, maaf, seperti kembali ya ikatan pria, banyak kan salah satu masturbasi, ya pornografi, mungkin yang wanita shopping, ya kan, atau juga makanan lain sebagainya. Nah, coba persembahkan tubuhmu, mulutmu, perutmu, semua bagian dari dirimu, pikiranmu itu kepada Tuhan. Ya, dengan pola pikir yang baru tersebut kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah sehingga kita mampu terbebas dari hal-hal yang mengikat kita. Ya, ayat yang bagus juga yang kita bisa baca dalam Kolose 2 ayat 9 sampai 10. Sebab dalam Yesuslah dialah ya berdiamlah segala secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ya, Bapa adalah Yesus, ya memenuhi Yesus. Dan kamu, kasih tahu lewat live chat, kamu, kita semua telah dipenuhi di dalam Tuhan, di dalam Yesus. Jadi Yesus dipenuhi oleh Bapa, ya kan? Yesus juga memenuhi kita juga. Berarti kita mengalami kepenuhan secara keseluruhan. Dialah kepala dari semua pemerintah dan penguasa. Saya sampaikan kembali, kita hidup di dalam Tuhan. Tuhan hidup dalam kita. Kita dipenuhi olehnya. Oleh karena itu, dalam segala sesuatu yang kita lakukan, hendaklah kita menyadari bahwa kita adalah satu dengan Kristus. Ya, jadi setiap kali mau ada godaan, ada dosa, ada hal yang mengikat kita, kita ingat kita sudah satu seperti Yesus. Kita adalah tubuhnya Kristus dan kita tidak boleh merusak tubuh Kristus. Apakah benar? Ya, jadi kalau saudara bayangkan kalau engkau menyatu, Yesus adalah dalam dirimu. Ingat, kepuasan yang sejati hanyalah di waktu kita berada di dalam Tuhan. Bukan dari diri kita, bukan dari hal-hal duniawi yang ada di sekitar kita. Saudara, ini adalah hal yang kedua dalam strategi tadi. Yaitu kita membuang pemikiran-pemikiran yang bukan dari Tuhan dan kita izinkan pemikiran dari firman yang menguasai kita. Ya, renungkan apa yang saya sampaikan. Dan yang ketiga, strategi yang ketiga dalam hal ini, jauhi aktivitas yang membuat kita bisa terikat. Ya, dalam 2 Timotius 2 ayat 22 menuliskan, coba kita baca, ini penting. Sebab itu, jauhilah, ada kata jauhi, ya lari artinya. Dari nafsu orang muda. Ya, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai. Ingat, bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi kita bisa menemukan apa? Ya, kita harus memutuskan untuk benar-benar meninggalkan aktivitas yang mengikat dan jangan sampai kita mencoba kembali mencicipi aktivitas tersebut sekalipun. Jadi jangan coba lagi. Karena hanya dengan mencicipi sedikit saja, rasa ingin tahu dalam diri kita akan bertumbuh dan membuat kita jatuh ke dalam lubang yang sama. Jauhi nafsu dan bangun kebiasaan untuk datang kepada Tuhan bersama-sama dengan komunitas saudara seiman menurut ayat ini setiap waktu. Ini strategi yang ketiga. Yang keempat, jauhi pemicu yang membuat terikat. Apa? Selain menjauhi aktivitas, ada juga hal-hal lain yang harus kita jauhi. Contohnya apa? Pemicu-pemicu yang biasanya bikin kita melakukan aktivitas buruk. Contohnya, beberapa pemicu, tempat-tempat, sendirian, gak ada yang tahu. Ya, kita berharap kita sendiri, ya kita lihat yang gak benar. Ya, atau kita datang ke tempat yang tidak baik. Ya kan, kita pergi ke tempat yang artinya kita tahu itu sudah berada dalam kegelapan. Nah, hindari tempat itu. Ya, tapi herannya memang mungkin ada tuntunan ke tempat itu. Nah, ini bahaya. Ya, makanya pemicu-pemicu tempat itu penting. Kita harus hindari, jauhi itu. Atau seseorang, aduh kalau kita ketemu dia, maaf ya, pria sama wanita apalagi yang masih muda. Ya kan, aduh kalau lihat yang mungkin kalau ya tampilannya wah menggoda. Ya, sensual dan sebagainya. Waduh, kita mesti hati-hati. Ya, jangan sampai kita tergoda di dalamnya. Ya kan? Terus apalagi suasana hati. Wah, suasananya lagi pikirannya romantika, hal-hal
ya tentang yang sesuatu yang kayak mimpi-mimpi ya seperti di film-film ya. Pokoknya ingat yang apa yang di film belum tentu bisa terjadi dalam dunia nyata. Yang di sinetron, nah itu suasana hati. Itu jadi pemicu. Ya, ayo saya mau ajak saudara hindari tempat-tempat yang tidak benar. Hindari suasana-suasana yang memicu saudara sehingga saudara bisa jatuh kembali dalam dosa. Ya, dalam hal ini kita harus selalu waspada dan membuka hati untuk mendengarkan peringatan dari Roh Kudus dari dalam diri kita. Amin. Ada alarm Roh Kudus. Ya, kalau Roh Kudus sudah kasih alarm, ya jangan sampai dipencet alarmnya. Ya, lama-lama alarmnya nggak bunyi lagi. Ya, makanya saudara, saya mau ajak kita semua, ayo, ya, jangan sampai kita, ya, malah mendekat kepada pemicu yang membuat kita terikat lagi. Yang kelima, dalam menyiapkan strategi, kita harus membangun kebiasaan yang benar. Setelah kita membuang pikiran bodoh, menjauhi aktivitas buruk dan juga pemicunya, tadi kita sudah belajar sebelumnya, hal penting berikutnya adalah kita harus membangun kebiasaan yang baru. Kenapa? Karena hal yang tadinya sering kita lakukan ketika dihentikan, pasti ada jadwal kegiatan atau empty space. Ya, tempat yang kosong kan? Nah, untuk mengisi kekosongan tersebut, isi ya yang sebelumnya dengan hal buruk, ya ada hal yang buruk, kita harus isi dengan hal yang benar. Ayatnya di mana? Kita bisa lihat Kolose 3. Ya, ini topik-topik ini banyak di Kolose. Tetapi sekarang buanglah semuanya ke tong sampah. Nah, kira-kira begitu ya. Buang ke tempat yang jadi sampah, yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Amin. Manusia lama sudah kamu tanggalkan. Hidup lama dengan kelakuannya. Dan sekarang saudara sedang mengenakan manusia baru. Ya, old man become new man. Manusia baru yang terus menerus. Jadi ingat ada kata apa? Terus menerus diperbaharui. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Saudara, karena kita sudah mengenakan manusia baru, sudah hidup dalam Kristus, kita juga harus menanggalkan gaya hidup lama. Kebiasaan gaya hidup yang baru yang baik dan benar dapat kita lakukan dengan cara kita membagikan waktu kita kepada orang lain. Contohnya, kita berkomunitas, menolong orang lain yang susah, menemani orang yang membutuhkan, konseling mereka, ya menjangkau jiwa-jiwa. Ya ini bagian yang kita perlu lakukan. Dulu kan buat diri sendiri, sekarang mulai belajar peduli, care, ya perhatian, melayani kepada orang lain. Fokuskan juga ya untuk kita berpikir tentang masa depan. Ya ini penting, ya hidup buat masa depanmu. Impian apa, harapan apa yang kau mau punya. Punyai tujuan yang jelas. Amin. Punyai pengharapan dan mimpi itu. Karena firman Tuhan bilang apa? Jika engkau punya visi, hidupmu gak akan pernah liar. Engkau liar karena engkau gak tahu harapan dan masa depanmu. Setelah B, I, dan S, sekarang kita mau masuk ke langkah yang terakhir, yaitu A. Kasih tahu sebelahnya lewat live chat. A, yaitu akuntabilitas dalam komunitas. Ya. Yaitu belajar terbuka pada orang yang bisa dipercaya. Ya, oke. Kenapa hal ini menjadi langkah terakhir? Karena biasanya langkah ini sulit diambil oleh kita semua. Berusaha merdeka dengan usaha diri sendiri terlihat lebih mudah. Terlihatnya ya pada sukar juga. Karena kita bisa menutupi keburukan yang pernah terjadi. Ya kalau sendirian kan kita bisa tutup, orang lain gak tahu kan. Seringkali kita sulit terbuka karena malu. Dan takut sama orang lain. Mengetahui kebiasaan dan masa lalu kita yang buruk. Ya kan takut kan. Di balik itu sadarkah kita. Bahwa dengan membiarkan rasa malu dan takut tersebut. Justru kita gak akan pernah bebas dari keterikatan. Firman Tuhan berkata hiduplah dalam terang. Ya supaya kita bisa mengalami. Ya, kalau kita bisa baca ada ayatnya tapi kita nggak buka hari ini. Hidup dalam terang maka terang Tuhan yang akan membasuh kita. Yesus yang akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tetapi dikatakan juga Yakobus 5:16 karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Jadi ada unsur komunitas bersama supaya kamu sembuh baik secara fisik
ya dalam konteks intrafisik, tapi saya juga percaya bahwa akan terjadi kelepasan dalam hidupmu. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Gimana jadi orang benar? Jadi orang benar artinya saling mengaku dosa. Siapa yang doanya dijawab dan besar kuasanya harus jadi orang benar. Orang benar harus terbuka satu dengan yang lain. Ketika kita terbuka dan berjalan bersama orang lain, bukan hanya kita sendiri yang mengakui, tetapi orang lain juga mengakui dosa mereka, kelemahan mereka. Kita tidak lagi berjalan sendiri, tapi bersama-sama. Bahkan tidak hanya bersama kita saling mengaku, kita juga dapat bersama saling mendoakan. Mendoakan dan mengingatkan, menasehati sehingga merdeka dari keterikatan terjadi dalam hidup kita. Yuk, bangkitlah dan berjalanlah bersama komunitas orang percaya, saudara seiman, partner doa, atau pemimpinmu. Jangan pernah lupa dengan komunitas, saudara seiman, orang percaya, partner doa, pemimpinmu yang ada di gereja di mana engkau berada. Saya juga ingin mengatakan kepada kita semua, jangan menyerah. Amin. Di akhir saya mau katakan, jangan menyerah. Berusaha keras selama beberapa hari, berapa minggu, berapa bulan, memang belum tentu menghasilkan suatu perubahan yang signifikan. Tapi proses untuk lepas dari keterikatan, merdeka dari keterikatan, tidak mudah. Dan seringkali kita mungkin bisa mengulang lagi berkali-kali sehingga menjadi putus asa. Tetapi Amsal 24 ayat 16 berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Orang benar loh, orang benar bisa jatuh. Sudah nyoba berkali-kali masih bisa jatuh. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jangan biarkan kegagalan mematahkan semangat dan membuat kita putus asa. Belajar dari kegagalan dan tetaplah maju. Kita pasti bisa merdeka dari keterikatan. Wow, saya yakin mari kita berdoa bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang bisa memerdekakan kami dari dosa. Seperti firman-Mu berkata dalam Yohanes 8, jikalau anak Allah memerdekakan kami, kami pasti merdeka. Tuhan Yesus, kami mau berkata, kami bisa. Karena kami tahu bahwa waktu kami bertekad kuat, kami mau datang kepadamu Tuhan. Dengan iman kepada Engkau. Kami mau siapkan strategi kami. Bagian yang kami harus lakukan. Dan kami mau belajar akuntabilitas dalam komunitas. Kami akan menjadi orang benar. Yang dimana kami akan melihat semua yang kami lakukan. Yang kami doakan. Tuhan, Engkau akan melihat itu. Dan besar kuasa dari doa yang kami bawa di hadapan-Mu. Sebab itu saudara-saudara, saya mau ajak kita, ayo kalau kita yang sedang mengalami keterikatan, mengalami ya perhambaan, ada siklus keterikatan yang terjadi, pencobaan, ya kenikmatan, bahkan membuat engkau makin terpuruk, semakin jatuh. Mari hari ini alami proses kelepasan itu. Saya pribadi, saya mengalami di waktu saya belajar, mengizinkan Tuhan memproses saya, mempersembahkan tubuh saya, panca indera saya kepada Tuhan, dan saya mengizinkan untuk saya mengaku ini kepada orang yang menjadi partner, menjadi pemimpin. Saya belajar mengakuinya dan saya menemukan kemenangan, kemerdekaan terjadi dalam hidup saya. Terima kasih, kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu dan biar kiranya kami sungguh mengalami pada bulan ini merdeka dari keterikatan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom PKS dan WPKS dan anggota Holy yang dikasihi dan disayangi oleh Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian saat ini. Oh ya, ada berita baik saat ini. Kita akan mengadakan bincang-bincang yang menarik saat ini. Apa itu? History of Sexual Intimacy. Tahukah kita bicara soal seks? Tentu tidak, saudara. Seminar ini akan mengajarkan kita dan kita akan diberi pencerahan, pengertian soal seks. Sexual intimacy yang indah sesuai dengan firman Tuhan. Wow, keren. Kita akan dilayani oleh seorang yang sudah expert di bidangnya. Siapa itu? Yaitu Dr. Andik Wijaya, seorang medical sexologist, founder Yada Institute.
dan sudah ribuan orang yang sudah dilayani oleh beliau. Kapan itu? Minggu tanggal 29 Agustus 2021 pukul 16.00 atau 4 sore. Catat itu ya PKS dan PKS dan PKS. Wow, kesempatan yang indah yang tidak boleh dilewatkan. Siapa yang boleh mendaftar? Usia 21 tahun ke atas dan yang sudah menikah. Silakan saudara mendaftar ya. Berapa yang harus saya bayar? Gratis. Karena Tuhan mau memberkati kita semua. Daftar segera ya hari ini ya kepada Pendeta Muda Denny Budianto. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 14 Agustus 2021. Jangan lupa. Oh iya, 20 pendaftar pertama, panitia menyediakan hadiah loh khusus buat Anda. Sampai jumpa di dalam Mystery of Sexual Intimacy. Shalom. Shalom saudara, saya percaya kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Seno. Saya percaya tidak ada yang sia-sia apa yang telah ditaburkan lewat benih firman Tuhan bagi kita semua. Amin. Mari kita akhiri ibadah pagi hari ini, kita mau menerima berkat Tuhan di dalam doa kita. Kita mau membuka kedua tangan kita dan kita mau mengangkat tangan kita mau membuka hati kita. Mari. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang sudah memberkati setiap jemaat-Mu. Dan biarlah setiap kami boleh sungguh-sungguh tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tapi kami boleh menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu. Kami bawa seluruh jemaat-Mu kepadamu ya Tuhan, bahwa sungguh-sungguh kehidupan setiap umat-Mu ada di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau lah yang memberikan pengharapan, Engkau lah yang memberikan keteguhan, sehingga setiap kami tidak goyah untuk tetap menghadapi masalah dan pencobaan, bahkan ujian yang kami alami. Sebab kemenangan telah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, biarlah saat ini saudara bersama dengan keluarga tetap tinggal di dalam pimpinan dan penyertaannya, dan terimalah berkat Tuhan. Yaitu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati saudara pada pagi hari ini, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin.